Tidak masalah, wong itu cuma simbol kok. Jadi kita tidak nyembah Ka'bah. Ka'bah roboh ya dibangun lagi, tidak masalah. Yang tidak bisa disekutukan kan Allahnya, yang tidak bisa digantikan Allahnya. Kemanapun engkau memandang, yang engkau saksikan hanya Allah. Jadi kalau sudah nanti sampai di Mekah, kamu mulai masuk Masjidil Haram, tidak mungkin kamu, nanti aja lihat Ka'bahnya, menikmati Masjidil Haram dulu. Tidak bakalan orang begitu. Mesti semuanya ingin segera melihat Ka'bah. Ka'bah itu simbol keabadiannya Allah. Jadi usahakan, meskipun belum haji, gerakan kita adalah gerakan tawaf. Gerakan tawaf itu Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. bagi ahli syariati, haji itu drama ketuhanan. Apa ya bahasanya? Semacam teater spiritual. Jadi ini kalau pendidikan itu apa ya? Kalau di tarbiyah mungkin ada namanya micro teaching. Pendidikan yang paling gampang itu ngajar sekalian aja. Dan cara belajar yang paling efektif itu tidak dibaca atau diceramai, tapi dipraktekkan. Nah, haji itu cara belajar hidup sebagai manusia, sebagai Adam. Di situ terkandung falsafah penciptaan manusia, falsafah penciptaan Adam. Jadi di haji ini direkonstruksi dari mana kita berasal dan nanti mau menuju kemana. Itu haji. Jadi itu bahasanya syariati drama ketuhanan. Ya, kemudian tak terjemahkan ya semacam teater spiritual. Sutradaranya Allah sendiri. Pemeran utamanya kita. Setiap kita yang ke sana adalah pemeran utama. Nanti dapat piala citra apa enggak tergantung caramu melakukan ibadah haji. Kelasnya citra atau kelasnya Oscar apa-apa tergantung caramu mengikuti skenarionya. Kemudian kita jadi pemeran utama, antagonisnya setan. Setan jadi peran. Nanti kan ada adegan ketika setan kita lempari pakai batu. Namanya jumroh, jamarot. Kemudian alur ceritanya, ini adegan apa sih? Kisah apa sih? Ada 3 jalan cerita. Yang pertama jalan ceritanya Adam, yang kedua jalan ceritanya Ibrahim, dan yang ketiga jalan ceritanya Hajar. Mungkin membacanya lebih Hajar. Cuma kalau di Indonesia Hajar itu kan kurang mantep, lebih mantep Hajar. Jadi istrinya Ibrahim. Jadi alur ceritanya 3 itu. Ceritanya Adam ketika mengawali kisahnya sebagai manusia di muka bumi, kisahnya Ibrahim, dan kisahnya Hajar. Kemudian ada simbol-simbol ceritanya, ada keywordnya. Keywordnya banyak. Ada Ka'bah, Sofa, Marwah, siang, malam, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, berhala, korban. Make up-nya adalah ikhram dan taksir, nyukur rambut. Jadi ketika kita berangkat ke Mekah, mau naik haji, semua yang nanti kita lakukan adalah semacam drama ketuhanan. Maka eman-eman kalau kita ke sana tidak ngerti makna simbol-simbol yang sedang kita lakukan. Mereka yang tidak ngerti, orientalis misalnya, orientalis itu melihat haji itu ya ritual paganistik, ritualnya orang-orang yang masih nyembah berhala. Jadi melihatnya hanya fisiknya, padahal di balik itu ada kandungan makna yang luar biasa.
Sama, ada orientalis yang menjelaskan sholat itu karena dia cuma lihat fisiknya. Dia menarasikan sholat, ya dia tidak ngerti mungkin karena ada istilah sujud, ruku. Dia menjelaskannya, umat Islam itu kalau sholat membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Bahasanya membentur-benturkan kepala. Makanya kamu sampai buntes hitam semua itu badoknya, karena membentur-benturkan kepala. Itu mereka yang di luar gelanggang, itu kan ngertinya memang begitu. Mereka yang di luar gelanggang ngertinya, ngapain sih umat Islam itu kurang kerjaan. Wong dunia sudah maju kayak gini masih mau-maunya desekan, himpit-himpitan, ndak pakai baju, kan cuma pakai kain ikhram itu. Apa gunanya? Kan itu kalau cuma lihat fisiknya. Tapi ndak, di sana kita sedang menggembleng diri. Kita sedang bermain teater spiritual. Kita sedang mencuci diri kita. Kita kembali ke, kalau bahasa Jawanya, sangkan paraning dumadi. Memahami asal-usul, kemudian menemukan otentisitas kita sebagai manusia, dan kembali berjuang. Itulah haji. Jadi memang tidak ada hubungannya sama gelarnya. Maka tidak usah dibahas gelarnya. Tapi bagaimana kualitas spiritual, kualitas kemanusiaan kita meningkat setelah haji. Jangan sampai sudah haji yang dilakukan lebih jelek daripada dulu sebelum haji. Dulu sebelum haji tekun karena kepingin naik haji. Begitu sudah haji, tekunnya hilang. Ikhlasnya hilang, Allahnya hilang. Itu berarti penggemblengannya nggak sukses. Oke, saya tidak tahu orang haji itu biasanya yang ditakuti, khawatir dibales kalau di sana. Yang biasanya ngomong jelek, maki-maki orang, besok di sana dimaki-maki orang, terus dia takut. Yang biasanya fokusnya ke situ. Ya biar aja tuh dibales. Kalau sudah dibales kan impas. Biasanya menyakiti orang, di sana disakiti orang loh, terus takut naik haji. Sama kan sekarang banyak orang alasan belum siap mental. Kok enggak jilbaban? Mental saya belum siap. Kok enggak naik haji? Mental saya belum siap. Oke. Mungkin enggak sholat, mungkin juga begitu. Kok enggak sholat? Belum siap mental saya sholat, Pak. Malu saya, Pak, ketemu Allah itu, Pak. Dosa saya masih banyak, kan gitu. Oke, inilah alasanmu. Padune males. Sama kayak mahasiswa nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk, Mas. Saya itu sekarang sedang pencarian, Pak. Apa tuh pencarian? Terus ditanya, kamu sedang nyari apa, Mas? Nggak tahu saya, Pak. Lah pencarian nyari apa? Nggak tahu lah, ketemunya kapan? Ya pencarian itu kan jelas gitu. Saya mencari diri saya sendiri, Pak, kan gitu. Apa saya nyari Tuhan, Pak? Apa saya kan gitu. Tapi ya dia sendiri ya bingung. Kalau sudah jelas targetnya kan baru caranya, kan begitu. Pak, saya nyari Tuhan, Pak. Caranya kan gitu. Terus apa? Baru orang bisa komentar. Tapi kalau pencarian dia sendiri nggak jelas nyari apa, lah piye? Kita bantunya gimana? Di masjid kok kamu nunduk-nunduk mau apa? Nyari, Pak. Nyari apa? Nggak tahu saya, Pak. Ayo wes. Orang nggak akan bisa bantu. Oke, terus kenapa kita harus ke sana? Ini ada kalimat-kalimat awal dari buku haji. Wahai manusia, ini katanya Ali Syariati ya, bukan saya. Kalau Ari Syariati yang ngomong harusnya progresif, mantep, suaranya keras. Bisa dicari rekamannya beberapa di YouTube. Jangan dibayangkan kayak suara saya. Ya, semua malaikat bersujud kepadamu. Tapi karena pengaruh masyarakat, lama-kelamaan engkau sangat berubah. Engkau tidak berpegang teguh kepada janjimu untuk tidak menyembah apapun juga kecuali Allah yang Maha Besar. Sebaliknya,
engkau menghamba kepada berhala-berhala yang sebagiannya adalah ciptaan manusia. Ciri hidupmu adalah loyalitas kepada manusia-manusia lain. Pemujaan diri sendiri, kejam, bodoh, tidak berarah tujuan, tidak merasa takut, dan tamak. Kehidupan ini telah membuat kalian memiliki sifat-sifat kebinatangan. Kalian bagaikan serigala, anjing, tikus, dan domba. Silahkan milih salah satu. Kamu lebih mirip yang mana? Serigala berarti agresivitasnya. Anjing pada tipu dayanya. Tikus pada ketamaannya. Domba pada kerelaannya diperbudak. Kamu ada di mana sekarang? Kamu analisis sendiri. Kita jadi binatang apa hari ini? Wahai manusia, karena itu kembalilah kepada awalmu seperti sedia kala. Jadilah manusia lagi. Caranya antara lain, tunaikanlah ibadah haji dan jumpailah sahabat terbaikmu yang telah menciptakan engkau sebagai yang sebaik-baiknya di antara semua makhluk. Dia sedang menantikan kedatanganmu. Tinggalkanlah istana-istana kebesaran, gudang-gudang kekayaan, dan kuil-kuil yang menyesatkan. Lepaskanlah dirimu dari kawanan binatang yang digembalakan oleh serigala. Ikutilah rombongan mi'at menuju rumah Allah atau rumah umat manusia. Jadi ayo kita kembali ke asal. Caranya kita ke rumahnya, sahabat terbaik kita, yang pasti cinta, pasti sayang pada kita. Tidak mungkin benci. Dan beliau sudah nunggu lama untuk kita datang. Makanya orang haji itu kalimat yang paling sering dibaca adalah labbaik Allahumma labbaik. Itu kan baik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Allah sudah manggil-manggil sejak lama. Cuma kita masih nunggu, kita banyak alasan. Alasan masih muda lah, alasan gak punya uang lah, alasan masa depan suram lah, alasan masih jomblo lah, besok kalau sama istri aja lebih enak. Alasannya banyak. Padahal Allah sudah nunggu-nunggu. Sudah hai bolak-balik, sudah hello bolak-balik. Di Al-Quran banyak ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Itu kan bolak-balik Allah sudah menyapa kita. Cuma kita masih asik jadi binatang. Kita menikmati jadi serigala, kita menikmati jadi anjing, kita menikmati jadi tikus, jadi domba. Makanya kata Ari Syariati, yuk berangkat sekarang. Kita penuhi panggilannya dengan ibadah haji. Bagi yang tidak mampu ya pastinya memenuhi panggilan itu antara lain sholat. Paling tidak kita bisa ketemu Allah sehari 5 kali. Makanya kalau sholat ya bayangkan sedang ngadep yang maha. Ngadep yang maha itu kan mestinya harus melebihi ngadep yang di bawahnya. Ngadep dosen aja kan kita nggak berani pakaian sembarangan, harus pakai sepatu, pakai ketuk pintu dulu, senyum dulu, nggak berani meleng kiri meleng kanan, fokus, ngomong aja nunduk. Itu ketemu manusia. Harusnya ketemu Allah melebihi itu. Kadang-kadang kan kamu santai cuma pakai sarung, kadang pakai kaos yang robek-robek, kadang pakai ya. Pernah tak ceritain saya sholat di belakang anak muda pakai kaos dagadu. Tulisannya dagadu tapi diterjemahkan sendiri pakai spidol di bawahnya, matamu.
Jadi kita yang sholat di belakangnya, begitu ke depan langsung misuh kan, matang. Ya, jadi ngajari belakangnya misuh. Jadi betapa tidak seriusnya kita ketika ketemu Allah. Eman-eman loh. Padahal dia yang maha segalanya. Kamu minta apa aja pasti dikasih. Tapi kita agak sok. Kita jarang minta. Berdoa juga apalan kan kadang doa. Doa panjang kalau dibaca lama-lama jadi pendek. Kamu doa juga tidak ngerti minta apa. Doanya apalan. Jadi kita tidak akrab sama Allah. Padahal Allah sangat ingin diakrabi. Antara lain via haji ini. Kita lihat. Oke, mulai ya. Berarti ya, sekarang saya penuhi panggilanmu ya Allah. Ayo kita berangkat ke sana. Imajiner juga tidak apa-apa malam ini. Pertama, sekarang sebelum berangkat ke sana, apa-apa harus diawali dengan niat. Besok kalau kamu mau berangkat haji, entah tahun berapa, boleh kamu putar lagi rekamannya ngaji filsafat ini. Manasiknya sama kiai-kiaimu. Nanti mentalnya, simbol-simbol rohaninya haji belajar sama Ali Syariati. Yang pertama, sebelum berangkat haji, ayo kita membereskan niat. Sebelum berangkat haji, kita harus menggugat dulu niat, perangkat dan perilaku jiwa kita. Sudah benarkah niat kita? Halalkah uang yang kita gunakan untuk membiayai keberangkatan kita? Hasil korupsi, hasil markup, apa murni hasil jerih payah kita sendiri? Jiwa mana yang akan kita bawa? Jiwa serigala, jiwa anjing, jiwa tikus? Atau tanggalkan semuanya dan akui kehinaanmu di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita ke sana malah membawa jiwa yang hendak memperalat Tuhan demi status baru sebagai manusia yang gila hormat dan sanjungan, ataukah sekedar memperpanjang gelar yang kita sandang? Nah, sekarang niatnya ditata. Jangan, ya pokoknya berangkat Pak, nggak enak sama yang lain Pak, yang lain sudah haji semua, saya belum. Nah, itu berarti niatnya perlu dibereskan. Wah ini gengsi kalau saya nggak berangkat Pak, utang dulu deh. Niatnya perlu dibereskan. Oke. Wah lumayan Pak, kalau saya sudah haji nanti karir saya lebih lancar Pak. Saya kan ustadz. Ustadz itu kalau sudah haji, nanti bayarannya bisa lebih besar Pak, daripada yang belum haji misalnya. Ini prestis Pak. Ya sudah, berarti niatnya harus dibereskan. Cara membereskan niat, ya kita selami jiwa kita, yang jelek-jelek singkirkan. Bunuhlah tikus-tikus busuk yang ada di dalamnya. Selami pula hakikat haji, ya jangan tiba-tiba berangkat ke sana. Belajarlah haji itu apa, kandungan maknanya bagaimana. Kemudian kita biarkan keagungannya bersemayam dalam jiwa kita, memancarkan jauh ke dalam relung kehidupan, sebagaimana dulu Ibrahim alaihissalam, singa padang tauhid. Istilahnya bagus, singa padang tauhid. Kita ngertinya kan singa padang pasir. Kalau takmir singa padang masjid. Jadi niatnya dibereskan, singkirkan semua yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ayo sekarang berangkat. Niatnya sudah beres. Perhatikan ini dulu. Nanti kalau di sana, ini namanya muharramat. Yang pertama, jangan dandan. Ini perintahnya agak unik ya. Haji itu kan banyak larangan-larangan unik. Tapi ada rahasianya. Kenapa jangan dandan? Kalau dandan kamu lihat kaca. Jantan itu kan mesti lihat cermin. Sudahlah, untuk sementara
Bunuhlah egomu. Singkirkan dulu dirimu. Isi semuanya hanya dengan Allah. Karena begitu orang dandan, begitu orang lihat kaca, itu mesti kekaguman dirinya muncul lagi. Fokusnya tidak pada ibadahnya, sudah pada dandannya sekarang. Yang kedua, jangan pakai wangi-wangian. Kenapa? Agar pikiranmu tidak teringat pada kesenangan-kesenangan sebelumnya. Wangi-wangian itu kan menyenangkan. Bisa membangkitkan memori duniawi. Tidak fokus lagi ibadahnya. Bukan karena, Pak dilarang wangi-wangian, nanti kalau kecut gimana Pak? Kasihan teman sebelah saya, tidak masalah. Mending kecut, orangnya langsung tobat. Daripada bau wangi. Ya kalau ada orang bau wangi kan kamu langsung dangak. Kamu langsung melirik. Tidak usah pakai wangi-wangian dulu. Biar tidak mengganggu orang lain, menarik orang lain. Biar fokus pada ibadah. Kalau mau nyium, jangan nyium wangi-wangian. Katanya Sri Ati, ciumlah cinta. Cintamu pada Allah. Bukan cintamu pada siapa. Jadi baunya harus bau Allah saja. Yang ada di pikiranmu harus Allah saja. Kemudian jangan memerintah siapapun, jangan sewenang-wenang. Begitu kita haji, segala gelar, segala hierarki, segala jabatan sosial singkirkan. Terus jangan menyakiti binatang dan makhluk hidup pepohonan. Untuk sementara hiduplah seperti Isa. Baik iseng maupun ada kepentingan. Jadi jangan sakiti makhluk hidup yang lain. Kalau kita kan sering kadang iseng. Ada semut lewat, semut nggak ngapa-ngapain, nggak gigit juga nggak ganggu juga nggak. Kamu kan iseng terus kamu matiin, pluk, nanti kamu injek kamu. Itu kan iseng namanya. Itu kalau semutnya protes kan komplain, dia salah aku apa? Aku gigit juga enggak, menghabiskan gulanya juga enggak, cuma lewat tok itu loh. Kamu sadis sekali, dibunuh semua. Kadang sak deret kamu bikin mainan seret gini. Iya, itu isengnya ya. Oke. Kadang tumbuhan juga gitu. Saya punya temen itu kalau jalan iseng aja, kalau jalan ada tumbuhan tiba-tiba dipetik satu daunnya tek terus. Ya nggak dipakai apa-apa, terus buang lagi. Tek iseng. Oke, lu tumbuhan juga makhluk hidup. Kok kamu isengin? Makanya ada cerita para sufi itu kalau jalan dia takut. Nyabut rumput aja takut kalau nggak ada gunanya. Nginjek semut dia juga takut. Kenapa? Lah mereka juga makhluk hidup. Kecuali ada keperluannya. Kalau enggak, misalnya ganggu kamu sedang makan atau sedang kamu singkirkan terus kepelenet terus mati, ya monggo aja. Ada nyamuk terus kamu tepuk terus mati, ya enggak apa-apa, wong ganggu. Ya enggak usah gaya nyamuk ini Pak. Wah ini makhluk hidup Pak, biar aja gigit Pak saya, ya enggak. Itu namanya konyol. Jadi ya kadang-kadang kan aneh-aneh orang mikir itu. Oke, jadi untuk sementara jadilah seperti Isa, penyayang, jangan ganas. Kemudian pepohonan juga begitu. Jangan dicabuti, jangan dipatah-patahkan, jangan agresif, jangan berburu, bersikap baiklah terhadap makhluk-makhluk lain. Jangan bercumbu, apalagi berhubungan badan. Temukan cinta yang sejati. Kalau besok bersama pasangannya, temukan cinta yang sejati. Ya cinta yang sejati di situ maksudnya Allah. Tapi bisa juga kalau yang bawa istrinya atau suaminya. Karena kebanyakan ketika orang nikah itu dasar besarnya nafsu. Nyari yang paling cakep, nyari yang paling seksi, nyari yang paling hot, kan biasanya itu. Nah, saat haji dilatih. Kalau tanpa itu semua, masih cinta enggak?
Masih sayang enggak? Saya sering lihat zaman haji itu banyak yang gegeran sendiri sama suaminya, sama istrinya, mungkin karena capek. Jadi dilarang dalam rangka antara lain menemukan cinta sejati. Jangan dandan, tampilkan dirimu sebagai manusia apa adanya. Kalau memang keringatnya bau ya bau saja, tidak apa-apa. Jangan dandan terus, jangan jahit pakaianmu. Sumbernya saingan, sumbernya pamer itu ada di jahitan. Makanya pakaian ikhram itu tidak boleh berjahit. Baju itu kan yang membedakan jahitannya. Modelnya jadi jaket, apa jadi sarung, apa jadi jubah, itu kan jahitannya. Maka biar tidak ada perlombaan pamer bagus-bagusan, itu dilarang pakai baju yang berjahit. Cukup pakai kain ikhram, itu pun cuma dililitkan. Dan gak boleh pakai celana dalam juga loh, jangan salah. Cuma ditutup saja. Jadi hati-hati, besok ngikatnya harus rapat. Loh iya, kalau ndak rapat, kamu lagi desekan keinjek orang, itu bisa. Oh iya, wallahu a'lam bishawab kalau sudah begitu. Oke. Dan jangan kaget kalau desekan itu ya ndak cowok, ndak cewek. Mungkin kamu bisa didesek perempuan dari belakang, bisa dari samping, bisa. Oh itu, kalau pikiranmu ngeres, oh itu bisa innalillahi. Oke, oh itu pendidikan yang luar biasa di sana itu. Terus setelah itu ayo dimulai ibadah hajinya. Mulainya di mana? Dari mikot. Begitu kita sampai mikot, mikot itu simbol dari kuburan, makam. Di sana kan kita ikhram. Kita kuburkan diri kita yang lama dan kita bangkitkan diri kita yang baru sejak dari mikot. Semua ego, semua ambisi pribadi kita kuburkan di mikot. Kita ganti kostum ikhram dan lahir jadi manusia yang baru. Jadi kesadaran kita sekarang ganti. Kita lahir jadi manusia baru yang otentik, yang semua orang sama. Begitu masuk mikot, yang semula pakai baju bagus dan baju jelek, sekarang ganti ikhram. Tidak ada lagi aku dan kamu. Sekarang semuanya sama, yang ada hanya kita. Ego lama dibunuh, melahirkan ego baru yang egaliter, yang tidak strata, yang tidak hierarkis, sama. Apakah Jokowi, Haji, sama tukang parkir, begitu mikot, kostumnya sama. Kalau jajar mungkin nggak bisa dibedakan. Jadi mengubur yang lama, melahirkan yang baru. Yang baru itu apa? Yang jadi manusia otentik lagi. Yang semua manusia sama. Tidak ada lagi label, tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi baju. Itu filosofinya mikot. Jadi besok kalau teman-teman naik haji, ada di mikot, selain harus ganti kostum, mentalnya juga harus ganti. Ini bukan lagi aku yang dulu, sudah aku yang sekarang. Oke, di mikot ini, apapun ras dan sukumu, lepaskan semua pakaian, semua atribut, semua label. Baik sebagai serigala yang melambangkan kekejaman dan penindasan, juragan, majikan, pemimpin, dan seterusnya, itu bisa punya karakter serigala. Atau tikus yang melambangkan kelicikan, anjing yang melambangkan tipu daya, atau domba yang melambangkan perbudakan, penghambaan. Tanggalkan semua itu di mikot dan jadilah manusia yang sejati, yang tidak binatang lagi. Jadi itu mikot. Begitu masuk mikot, ganti kostum, menuju Mekah, menuju Ka'bah, sudah bukan yang dulu lagi, sudah manusia yang baru. Nah, itu mikot. Setelah mikot, di sana kita ikhram.
Ya tadi, mengganti baju lama dengan baju baru. Kain ikhram itu simbol kematian. Bentuknya kan mirip kain kafan. Jadi ketika kita mikot dan ganti ikhram, itu sebenarnya kita sedang mengunjungi kematian kita sendiri. Kita sedang merayakan kematian kita, khususnya kita yang lama. Makanya pakai kain ikhram. Simbol bahwa kita yang lama sudah mati dan dikuburkan, dan sekarang lahir kita yang baru. Jadi begitu kita pakai baju ikhram, itu sebenarnya simbol bahwa hari ini kita sedang pakai kain kafan. Besok di akhirat juga begitu. Besok ketika kita mati beneran, ya juga cuma kayak gitu yang kita pakai. Jadi menanggalkan pakaian berarti menanggalkan segala macam perbedaan dan menghapuskan keangkuhan yang ditimbulkan oleh status sosial. Segala kesenangan dunia dan kepemilikan tidak berlaku lagi pada saat ikhram. Semua harus dilepaskan dan dikembalikan pada Tuhan. Kayak kita kalau mati itu loh. Kan semua yang kita miliki sudah gak ada gunanya. Hanya membawa kain kafan. Waktu haji juga begitu. Semua yang kita miliki harus ditinggal. Hanya pakai kain ikhram. Jadi masuk mikot, kemudian kita ikhram. Itu sebenarnya kita sedang membunuh diri kita yang lama dan melahirkan diri kita yang baru. Jadi hayati makna ini besok kalau sedang ikhram. Jangan begitu pakai baju ikhram tambah sombong. Wah, pakai ikhram, haji beneran nih sekarang. Enggak. Jadi waktu ikhram, bunuhlah dirimu yang lama. Hidupkan dirimu yang baru, yang otentik. Bukan yang kamu kasih topeng kemarin-kemarin. Bukan yang punya rentetan gelar. Bukan segala citra yang kamu bangun selama ini. Tapi dirimu sendiri yang otentik. Pasrahkan semuanya pada Tuhan. Ada apapun yang kamu rasakan, kembalikan pada yang punya. Ya Allah, gelar SAG ini bukan milikku, tak kembalikan lagi. Ya Allah, gelar MA ini tak kembalikan lagi. Ya Allah, gelar anak soleh ini ya bukan dari gelar. Kembalikan semua. Jadikan dirimu murni, tidak punya apa-apa. Semua label itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Nah, baru kita berangkat. Yang kita lakukan selanjutnya ketika sampai ke Mekah dari mikot, yang pertama-tama biasanya tawaf. Inilah fase pertama kita. Tadi kan Allah manggil-manggil kita. Terus kita bilang labbaik. Baik ya Allah, datang nih saya ke rumahmu beneran. Kita nyampe ke Masjidil Haram, nyampe ke Ka'bah. Itulah fase, dalam tanda petik ya, kita sedang salaman dengan Allah. Fase kita berjabat tangan. Allah bilang selamat datang. Itu tawaf. Jadi, oke. Kalau kita sudah berjabat tangan dengan Allah, saat itu juga kita akan jadi orang bebas. Saat itu juga dunia dan seisinya tidak ada artinya lagi. Kita tidak lagi pengen semua atribut yang kemarin-kemarin kita miliki. Kita bebas dari semua perjanjian yang kita bikin sebelumnya. Dari kepala suku, dari uang, dari aristokrat, dari tuan tanah, katanya Ali Syariati. Engkau bebas. Begitu kamu salaman dengan Allah dalam aktivitas yang namanya tawaf. Makanya tawaf itu setiap muter kan nanti kalau di sudutnya Hajar Aswad itu kita ngangkat tangan terus bilang Bismillahi Allahu Akbar. Salaman sama Allah, menyapa Allah. Dan Allah menyambut, jadi jabat erat dari Allah. Nah, itu tawaf.
Pelajaran pertama tawaf. Pelajaran kedua, tawaf itu adalah gerak. Dan muslim sejati itu bukan muslim yang diam, tapi bergerak, berproses. Cuma geraknya bukan sembarang gerak. Gerak yang tidak ngawur, tapi gerak yang ada porosnya. Gerak yang terkontrol. Tujuannya jelas. Gerak terkontrol itu kemana? Gerak ke atas, gerak menuju Allah. Makanya geraknya anti gravitasi. Muternya berlawanan dengan jarum jam. Teman-teman, ini perlu kita catat. Jadi gerak menuju kesempurnaan. Manusia itu harus berproses semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan itu simbolnya pakai tawaf. Untuk bisa semakin baik, harus dekat dengan Ka'bah. Porosnya ya Ka'bah itu. Secara spiritual, dalam hidup kita, porosnya harus Allah. Maka hidup kita akan semakin sempurna. Wong hakikat hidup kita itu Allah. Ayo kita gerak, ayo kita aktif, tapi di dalam Allah, dekat dengan Allah. Ayo kita bikin revolusi, tapi dekat dengan Allah. Berproses, jangan mandek, tapi dalam lingkungan Allah. Itu tawaf. Bareng sama yang lain. Oke, kalau bahasanya syariati, mengajarkan manusia untuk bergerak ke arah menjadi atau menyempurnakan. Bergerak, maju, mencari kesempurnaan, merindukan keabadian. Itu tawaf. Jadi muter. Muter yang tidak asal muter. Banyak orang yang aktivitasnya banyak, kesibukannya luar biasa, tapi tidak jelas dia ini mau kemana, orientasinya kemana, hasil akhirnya apa. Indonesia misalnya, kita sekarang mati-matian membangun. Kalau pembangunan sudah terjadi, terus apa? Itu kita jarang mikir. Padahal kuncinya apakah kita progres semakin baik atau semakin jelek itu kan jelas targetnya. Kalau kalian mau di setiap melakukan apapun, coba kasih pertanyaan, terus ngopo kalau bahasa Jawanya. Terus gimana? Kalau misalnya, Pak saya ingin cepat lulus. Kalau sudah cepat lulus terus ngapain? Harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab berarti tidak jelas tadi kenapa mau cepat lulus. Pak, saya ingin segera dapat kerja. Kalau dapat kerja terus ngapain? Ya bisa segera kawin, Pak. Kalau sudah segera kawin terus ngapain? Kalau coba kejar gitu terus, paling kamu stres dewe. Pak, saya bertekad akan rajin ngaji filsafat terus, Pak. Iya. Terus ngapain kalau sudah rajin? Targetmu apa sih? Pingin apa sih? Nah, itu berarti apa? Tujuannya jelas. Kalau tujuannya jelas, kelihatan nanti progres apa enggak progres. Kalau tujuanmu tidak jelas, jangan-jangan kamu merasa jalannya maju tapi sebenarnya mundur. Dan kamu tidak sadar. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu kan perkembangan jelas, perubahan jelas, tapi maju apa mundur kan gelap. Tidak jelas, ini maju apa mundur. Buktinya ketika ada stiker, piye enak zamanku toh, itu kamu ya merasa cocok-cocok aja. Jangan-jangan berarti kita ini jalannya nggak maju tapi mundur. Nah, gaya kayak gini disindir oleh perilaku tawaf. Tawaf itu ya gerak, tapi beraturan, disiplin, dan jelas tujuannya. Progresnya juga jelas, semakin sempurna, semakin sempurna. Nah, itu aktivitas tawaf. Rumusnya tawaf, katanya Syariati ini loh. Untuk jelas target, untuk kelihatan progres apa enggak, semakin baik apa enggak, ada faktor ketidakberubahan, ada faktor gerakan,
ada faktor kedisiplinan. Itulah tawaf. Faktor tidak berubah itu apa? Ya itulah nanti porosnya, tujuannya. Setelah itu baru ada gerakan. Cuma gerakannya disiplin, teratur. Tidak acak, tidak insidental. Tapi jelas, Pak, saya besok mau jadi ini loh, Pak. Makanya saya melakukan ini, sama ini, sama ini. Dan saya lakukan kontinu ini, Pak. Itu namanya disiplin. Ada gerakannya, jelas targetnya. Kenapa yang poros dan target itu diposisikan ketidakberubahan? Ya biar konsisten, istiqomah, tidak ganti-ganti. Nah, di tawaf yang tidak berubah itu disimbolkan pakai Ka'bah. Ka'bah itu simbol keabadiannya Allah. Jadi kalau kita ingin hidup ini berproses semakin baik, ya awal dan akhirnya harus Allah. Itu sudah jelas. Semakin kita dekat dengan Allah berarti kita ada progres semakin baik. Semakin jauh berarti ya kita semakin jauh dari Allah, berarti kita mundur. Makanya gerakannya tawaf itu kan bergerak tapi kan tidak menjauh, konstan. Itu kalau bahasa agama namanya istiqomah, dekat terus sama Allah. Ali Syariati termasuk tokoh yang agak mengkritik sufisme. Kalau sufisme itu kan meniadakan diri sama sekali, menyisakan hanya Allah. Katanya Syariati tidak begitu. Kita di dunia ini disuruh jadi manusia, ya peran kita manusia. Cuma kita hidup di dunia bukan lebur bersama Allah, tapi kita membawa Allah dan dekat selalu sama Allah dalam segala aktivitas kita. Simbolnya tawaf. Jadi usahakan, meskipun belum haji, gerakan kita adalah gerakan tawaf. Gerakan tawaf itu gerak yang dekat terus sama Allah. Jaraknya konstan dan disiplin. Disiplin itu berarti ya istiqomah. Istiqomah itu menurut saya yang paling berat. Kalau sekedar tahu mana yang baik, yang harus dilakukan kita semua tahu. Tapi istiqomah dalam kebaikan itu yang agak berat. Ya, kalau sedang diceramai gini kamu, wah iya Pak, saya sadar Pak. Nanti keluar balik lagi. Kayak aslinya. Itu yang susah istiqomah itu. Mungkin setelah sadar ini nanti malam sholat tahajudnya lama. Nah, besok kembali lagi ke asal. Nah, itu berarti apa? Kehilangan disiplin. Kalau kita tidak disiplin, ya gerakannya akan kacau. Kita akan semakin jauh dari Allah. Tidak ada lagi tawaf. Maka simbol tawaf, ketika kita tawaf di sekeliling Ka'bah, itu berarti kita sedang latihan dekat sama Allah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.